Jalan setapak yang saya lalui ini dulunya merupakan jalan kereta api, tapi kondisinya sekarang sudah berubah. Di sebelah kanan merupakan tebing, dan ke sebelah kiri itu merupakan lembahan. Jadi jalur kereta api ini berjalan di samping tebing. Kondisi bekas jalurnya sudah sangat sulit untuk dikenali bahwa ini dulunya merupakan jalan kereta api Banjar Cijulang. Karena memang bisa dilihat sendiri, kondisi di daerah sini sudah banyak ditumbuhi oleh semak belukar juga pepohonan. Nah, di depan saya ini merupakan gundukan tanah, jadi dibuatkan seperti tanggul. Nah, di area sini jalur kereta api dibuatkan seperti tanggul, dan di kiri kanan itu merupakan lembahan. Jadi dulunya itu material bekas penggalian terowongan dan pengerukan tanah itu dibuatkan untuk tanggul ini. Nah, di depan saya ini merupakan bekas pondasi halte Sumber yang berada di kilometer 46,180 dari 0 km stasiun Banjar, dan terletak di Desa Sumber, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Halte Sumber ini merupakan sebuah halte sekaligus sebagai pemeriksa terowongan, karena memang dari halte ini lumayan cukup jauh dari perkampungan warga. Kemungkinan halte Sumber ini memiliki bangunan yang relatif kecil karena bisa dilihat dari bekas pondasi juga kecil. Nah, di sini di seberang halte Sumber, tepatnya di dekat terowongan Wilhelmina, terdapat sebuah pondasi ya, puing-puing bekas bangunan juga, tetapi saya kurang tahu ini bekas apa, ataukah bekas tandon air atau bekas yang lainnya, karena saya tidak menemukan tentang sumber pondasi ini dulunya untuk apa. Dan ini merupakan terowongan Wilhelmina. Terowongan Wilhelmina sendiri terletak di bawah Desa Bagolo dan Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini plakat yang dipasang oleh rekan-rekan IRPS dan PT Kereta Api Indonesia. Di sini tertera bahwa terowongan Wilhelmina ini memiliki panjang kurang lebih 1116 meter dan dibangun selama 3 tahun, dari tahun 1913 sampai 1916. Nama Wilhelmina sendiri diambil dari nama Ratu Belanda, yaitu Wilhelmina Helena Pauline Maria. Di ujung sebelah sana itu ada titik cahaya kecil yang merupakan ujung dari terowongan, dan kondisi di terowongan ini juga becek. Ini untuk bagian atasnya yang memang sudah berlumut, dan di mulut terowongan terlihat catnya baru karena memang dicat oleh rekan-rekan rail fence. Dan sekarang saya dengan rekan-rekan akan mencoba menembus terowongan Wilhelmina menggunakan sepeda motor. Ikuti terus perjalanan saya di channel Oyan Sportway. Sebelum memasuki terowongan Wilhelmina, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa aman dan selamat sampai tujuan. Kita akan mulai memasuki terowongan Wilhelmina. Bisa dilihat sendiri di area mulut terowongan
Sampingnya itu mulus, tetapi setelah masuk ke dalam, di bagian pinggir-pinggir terowongannya itu tidak terlalu mulus ya, masih terlihat bekas pahatan-pahatan. Tetapi untuk bagian atasnya cenderung mulus seperti dicor. Untuk bekas railbednya sendiri, kondisinya sangat licin dan juga bergelombang karena memang bekas bantalan rel kereta api yang sudah dicabut. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana sulitnya untuk membuat terowongan kereta api Wilhelmina ini, karena memang katanya untuk pembuatan terowongan ini digunakan secara manual ya, bukan sistem bom, karena memang terowongan kereta api ini menembus bukit karang. Tapi selebihnya saya kurang tahu, tapi memang dari informasi yang beredar mengatakan seperti itu. Bisa dilihat sendiri bagian atasnya itu sepertinya dicor karena permukaannya itu sangat mulus ya, lumayan. Tapi bagian sampingnya itu terlihat tidak begitu mulus, alias masih banyak tonjolan-tonjolan dan memang masih terlihat bekas pahatan-pahatan pada waktu pembangunan terowongan ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya para pekerja rodi untuk membangun terowongan Wilhelmina ini. Nah, memang terowongan Wilhelmina ini merupakan terowongan terpanjang di Indonesia yang sayang sekali kondisinya sekarang sudah nonaktif pada tahun 1982 seiring ditutupnya jalur kereta api Banjar Cijulang. Dan terowongan ini diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatspoorwegen. Untuk di area selekonya sendiri sepertinya dicor ya, karena memang kontur permukaannya itu sangat halus. Sudah hampir 5 menit saya dan rekan-rekan melintasi terowongan ini, tetapi belum sampai di ujung terowongan dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 15-20 km per jam. Karena memang kontur tanahnya yang bergelombang dan licin akan berbahaya kalau kita memacu kendaraan kita terlalu kencang. Dan barusan saya melihat sebuah boneka yang didudukan di sebelah kiri dinding terowongan, itu didudukan di atas batu. Bonekanya berwarna merah, pasti itu disimpan di situ oleh orang yang iseng ya, tidak tahu tujuannya untuk apa. Dan katanya terowongan Wilhelmina ini biasanya digunakan untuk orang-orang melakukan meditasi atau tapa gitu ya. Dan juga memang pernah saya waktu melintas ke terowongan ini, saya menemukan di salah satu seleko itu ada sebuah sesaji ya, untuk mungkin meditasi ataupun untuk keselamatan atau apa, saya kurang tahu. Tapi memang saya pernah melihat ada sesaji di salah satu seleko di terowongan ini. Bisa dilihat sendiri di bagian atas banyak sekali kelelawar yang berterbangan, karena memang terowongan ini sudah sangat lama tidak digunakan, jadi digunakan untuk bersarangnya kelelawar. Untuk menaiki sepeda motor saja menurut saya ini perjalanan yang lumayan cukup lama ya, apalagi kalau kita menembus terowongan Wilhelmina ini dengan berjalan kaki. Pasti akan menghabiskan waktu sekitar ya 15 atau 20 menit lebih lah. Memang dilihat dari kondisi terowongan juga yang sangat panjang sekali. Jadi hampir 1,2 km ya panjangnya. Itu di depan merupakan mulut terowongan dari arah Pangandaran yang cahayanya sekarang sudah mulai terlihat lebih besar ya. Jadi saya sarankan untuk kalian yang ingin menembus terowongan Wilhelmina atau
untuk sekedar melihat-lihat terowongan Wilhelmina dari luar, sebaiknya dipersiapkan kendaraannya. Disarankan untuk menggunakan kendaraan berjenis off-road ya, seperti trail ataupun motor-motor yang sumbu dari tanah sampai mesinnya itu lumayan tinggi, karena kalau pendek itu akan sedikit kesusahan ketika melintasi jalan-jalan yang lumayan cukup terjal. Kurang lebih sekitar 10-15 meter lagi saya akan keluar dari dalam terowongan, yaitu berada di mulut terowongan Wilhelmina dari arah Pangandaran. Setelah saya hitung, terowongan Wilhelmina memiliki 21 seleko yang semuanya berada di sebelah kanan dari arah Banjar. Nah, ini merupakan mulut terowongan Wilhelmina dari arah Pangandaran. Bisa lihat kalau di sini tidak dicat ya, karena memang akses ke sini lumayan cukup sulit. Ini rekan saya masih di belakang ketinggalan, bisa dilihat di atas banyak sekali kelelawar. Kelelawarnya banyak sekali di sini. Memang sudah lama tidak digunakan jadi sarang kelelawar. Hah? Ya, kita berhasil menembus terowongan Wilhelmina, terowongan terpanjang di Indonesia. Bisa dilihat sendiri kondisi mulut terowongan dari arah Pangandaran, kondisinya seperti ini. Sudah banyak ditumbuhi oleh akar-akar pohon, dan kondisi temboknya juga sudah sedikit menyeramkan ya. Ini rekan-rekan saya lagi mengambil gambar di dalam terowongan. Cahaya kecil di dalam terowongan itu merupakan ujung terowongan dari arah Banjar, dan di tengah terowongan itu dibuatkan sedikit penanjak untuk aliran air supaya lancar. Senjata ataupun tempat tahanan saya kurang tahu, karena memang tidak ada sumber yang menjelaskan tentang bunker ini. Dan di atas bunker terdapat pohon yang akarnya merambat ke area bunker. Ini merupakan pondasi jembatan Cibaura. Jembatan ini berada sebelum terowongan Wilhelmina dari arah Pangandaran. Bisa dilihat kondisinya sekarang sudah tinggal pondasinya saja,
Jadi besi-besinya sudah dipastikan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, perjalanan saya akan lanjutkan.